kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haurin Nisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran kimia, serta teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai model pembelajaran PBL. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, bisa di next, Mbak. Emilia Indri Astuti, saya sendiri, Fira Widiawati, Syafa'a Sabita Zahra, Salsabila Zulfa Putri Liana, Kofifa Puji Pristiana, Haryo Hendrawan Winarko, Isnaini Ramadhani, Intan Kurnia Romadhoni, Krisdianti dan Indria Afriani. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok kami, Mbak Salsabila. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Emil. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan model PBL. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang memiliki fokus utama pada permasalahan. Pada model ini, peserta didik diminta untuk membentuk kelompok dan melakukan diskusi terbuka, sehingga peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran menggunakan model PBL, guru memiliki peran untuk memberikan masalah dan memberikan pernyataan. Model pembelajaran PBL mempunyai tujuan untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan penguasaan materi pengetahuan, keterampilan, menyelesaikan masalah dengan eksplorasi, belajar multidisiplin, dan keterampilan hidup. Penggunaan model PBL dapat melatih siswa untuk mengasah HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Intan Kurnia Romadhoni, saya menjelaskan tentang karakteristik model pembelajaran PBL. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan memberikan tugas yang diberikan berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa memecahkan masalah dengan pertanyaan konstekstual. Yang keempat, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencari solusi dari masalah yang diangkat. Dan yang selanjutnya, guru bertindak sebagai tutor dan fasilitator. Yang keenam, siswa bertanggung jawab untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang beragam, tidak hanya satu sumber informasi saja. Yang ketujuh, siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk produk tertentu. Perencanaan model pembelajaran PBL. Penerapan model Problem Based Learning meliputi 7 langkah, yaitu yang pertama, orientasi masalah, 2, menjelaskan tujuan pembelajaran, ketiga, klarifikasi istilah, 4, pengorganisasian belajar siswa, yang kelima, penyelidikan dan diskusi, yang keenam, melaporkan hasil diskusi, dan yang terakhir, analisis proses pemecahan masalah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lisdianti. Pelaksanaan atau langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, menyusul jadwal aktivitas. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang keenam, evaluasi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Syarat agar model pembelajaran PBL berjalan sempurna. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga,
Pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Yang keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang kelima, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tira. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan peran guru dalam model pembelajaran PBL. Dalam model ini, guru berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah, dan memberi fasilitas pembelajaran. Tugas guru juga untuk memberikan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inquiry dan intelektual siswa. Menurut Rusman, pada proses problem-based learning, guru memusatkan perhatiannya pada yang pertama, proses pembelajaran yang dilakukan difasilitasi. Yang kedua, cara berpikir siswa dirubah. Dan yang ketiga, siswa dilatih mengenai strategi pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir secara sistem. Dan yang terakhir, menjadi perantara untuk proses penguasaan informasi dan dapat mengakses sumber informasi yang beragam. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Kekurangan dari model pembelajaran PBL. 1. Tidak dapat diterapkan untuk setiap mata pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. Model ini lebih cocok digunakan pada pelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 2. Dalam satu kelas memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi sehingga akan kesulitan dalam pembagian tugas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kelebihan model pembelajaran PBL. Yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Kemudian akan dibacakan oleh Mas Indra. Untuk yang selanjutnya, nomor 5, yaitu siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 8. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk pair teaching. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan hal yang penting untuk menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan ke depannya. Pendidikan juga berguna bagi manusia untuk mengembangkan potensi kecerdasan serta bakat yang dimiliki oleh seseorang menjadi sebuah prestasi. Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, perlu diperhatikan model pembelajaran agar ilmu tersampaikan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis PBL. Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang memiliki fokus utama pada permasalahan. Pada model ini, peserta didik diminta untuk membentuk kelompok dan melakukan diskusi terbuka sehingga peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, melakukan diskusi terbuka juga melatih peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya
terlebih dahulu, dan bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan bisa lewat kolom chat atau raise hand. Masalah Baik, Mbak Zulfa, bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Pada kelebihan model PBL poin nomor 2 dijelaskan bahwa siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Lalu bagaimana maksud dari siswa mampu untuk membangun pengetahuannya sendiri dan bagaimana implementasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain bisa, masih ada 2 penanya lagi. Saya izin bertanya. Baik, dipersilakan. Tadi kan disebutin di antara kekurangan dari model pembelajaran PBL ini, itu ada dalam satu kelas memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi sehingga akan sulit dalam pembagian tugas. Nah, maksud keragaman siswa di sini itu dalam hal apa ya? Dalam budaya kah atau skill akademik atau hal lainnya? Dan apa solusi yang bisa menjawab dari kekurangan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Kalau misalnya problem basic learning ini dilaksanakan dalam saat pandemi seperti sekarang, menurut teman-teman itu apakah efektif atau tidak gitu? Dan bagaimana caranya agar peserta didik ini dalam kegiatan belajar mengajar ini dapat berpikir kritis dan bisa menyelesaikan permasalahan seperti yang dijelaskan tadi kan bahwa tujuan PBL berpikir kritis tersebut. Terima kasih. Baik, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Istiqomah. Jadi pertanyaannya itu pada kelebihan dijelaskan bahwa siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Nah, misalnya nanti penerapannya model PBL ini pada materi korosi. Nantinya guru memberikan permasalahan berupa perkaratan yang terjadi pada besi, dan siswa diminta untuk menganalisis sendiri apa saja sih kira-kira penyebab dari perkaratan besi, kemudian gimana cara penanganan agar besi tidak mudah berkarat.
Nah, dari permasalahan itu, siswa nanti diminta untuk memperoleh jawaban sendiri dengan cara mencari informasi, baik dari internet ataupun dari sumber lain, misalnya buku, dan juga bisa berdiskusi bersama teman. Nah, itu yang dimaksud dengan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ovi. Yaitu pertanyaannya, apakah model pembelajaran PBL ini pas atau efektif buat pembelajaran sekarang ini ya, masa pandemi gini ya? Iya, Mbak. Menurut pendapat kami, itu efektif saja karena tergantung untuk mata pembelajaran apa dulu. Kalau PBL ini kan terkhusus pada pembelajaran memecahkan masalah seperti kimia, matematika itu efektifnya emang memakai model pembelajaran PBL. Jadi untuk mencapai tujuan pengkajian permasalahan yang terkait dengan penguasaan materi pengetahuan, keterampilan menyelesaikan masalah dengan eksplorasi, belajar multidisiplin, dan keterampilan hidup itu bisa diterapkan pada saat diskusi kelompok maupun secara online itu juga bisa, Mbak, melalui WA Group ataupun sekarang sudah banyak media ya seperti Zoom, Meet juga bisa. Begitu, mungkin ada teman saya yang ingin menambahkan ataupun dari Mbak Afni kurang jelas, monggo. Ya, Mbak, kalau misalnya kan nggak semuanya murid itu kan kayak berperan aktif gitu ya, Mbak. Bagaimana kalau misalnya mengerjakan tugas itu kayak dijadikan sebuah formalitas aja gitu? Itu bagaimana? Izin menjawab lagi ya, Mbak. Jadi menurut saya itu kalau ada siswa yang seperti itu keaktifannya kurang ya, mengumpulkan tugas juga sekedar hanya mengumpulkan tugas kayak mengukurkan kewajiban gitu, kalau menurut saya itu bisa juga melalui ini waktu pembelajaran secara daring itu waktu di Zoom itu kita sebagai guru itu kayak menunjuk gitu loh, Mbak. Modelnya kayak menunjuk ngasih pertanyaan atau membuat membuat dia itu bisa berpikir kritis gitu. Tidak hanya ikut teman. Begitu, Mbak. Apakah kurang jelas? Baik, Mbak, terima kasih.
izin masuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang Mbak tadi mengenai kekurangan di bagian dalam satu kelas memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi itu ya Mbak. Itu bagaimana dan bagaimana solusinya? Tuh. Itu kalau menurut kelompok kami itu yang dimaksud di sini itu tingkat keragaman siswanya itu kan setiap siswa itu mempunyai keragaman karakter, keragaman sikap, keragaman juga bagaimana dia menerima ilmunya itu bagaimana itu kan berbeda-beda setiap siswanya. Begitu kalau menurut pemahaman keragaman di sini itu. Dan untuk solusinya itu dari gurunya sendiri, bagaimana cara guru tersebut membawakan pembelajaran tersebut agar keberagaman itu bisa dipahami. Setelah memahami keberagaman tersebut, guru harusnya bisa menerapkan, oh ini pembelajarannya harus seperti apa yang tidak memberatkan siswanya gitu, tidak memberatkan salah satu siswanya gitu. Jadi sama rata, begitu Mbak. Apakah bisa diterima apa atau kurang? Atau mungkin dari teman saya dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Bagaimana Mbak? Tadi agak putus-putus sih baca, tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih. Atau saya ulangi kembali? Boleh, boleh. Ya, jadi untuk kekurangan dari PBL ini, itu ini, kan banyak keragaman siswa. Dari keragaman siswa ini yang dimaksud itu keragaman karakter, sikap, dan bagaimana siswa itu bisa menerima ilmu yang guru itu menyampaikan. Nah, pada solusi ini itu bisa juga ditambah model pembelajaran yang lainnya agar kekurangan ini tertutup. Kan PBL ini kekurangannya di situ, tidak bisa menyesuaikan ini keragaman siswa. Begitu Mbak. Apakah diterima? Atau masih bingung? Ya, sudah cukup. Terima kasih. 3 pertanyaan sudah terjawab. Apakah akan dilanjutkan sesi tanya jawab lagi, Ibu? Iya, lagi. Baik, kami membuka pertanyaan selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Saya izin bertanya, Mbak Emil. Ya, Mbak Faiz, dipersilakan. Di bagian yang kelebihan itu kan ada siswa memiliki kemampuan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Nah, dalam pembelajaran PBL ini, bagaimana caranya siswa itu menilai kemampuan pada dirinya sendiri? Itu saja Mbak Emil. Terima kasih. Baik. Masih ada satu lagi pertanyaan.
Ya ini mau pertanyaan yang dari saya apa dari Mbak Masna? Yang dari Mbak Masna sudah ditampung. Masih bisa satu pertanyaan lagi. Mas. Oke, Mbak, izin bertanya ya kepada kelompok 3. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama Mbak Faiz. Itu kan sebagai di model pembelajaran PBL ini itu menuntut siswa untuk belajar secara mandiri terhadap masalah-masalah yang dijelaskan oleh guru. Nah, tapi di sini kan guru hanya sebagai fasilitator. Bagaimana seorang siswa yang tiba-tiba diberikan masalah itu bisa menemukan masalahnya. Dalam kutip, bagaimana mengarahkan siswa untuk bisa belajar secara mandiri. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Untuk Mbak Ria, dipersilahkan. Saya izin bertanya, bagaimana apabila dalam suatu materi tidak terdapat permasalahan? Apakah mengganti model pembelajarannya atau tidak akan ada proses pembelajaran? Dan menurut kelompok ini, apakah model PBL ini adalah model pembelajaran yang paling efektif untuk diterapkan dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ria. Jadi untuk penerapan model pembelajaran PBL ini itu kebanyakan terfokusnya itu saya udah katakan bahwa terfokusnya itu pada permasalahan ya Mbak, seperti pembelajaran matematika, kimia itu kan kayak mencari permasalahan gitu ya. Mencari terfokus pada permasalahan gitu. Begitu Mbak. Untuk pembelajaran lain yang tidak ada fokus permasalahan itu bukannya nggak dilakukan, tetap ada pembelajaran tersebut gitu. Tapi hanya saja melakukannya itu dengan penerapan model pembelajaran yang lain. Begitu, Mbak. Saya izin menambahi dari pernyataan Mbak Khofifah. Jadi, apakah model pembelajaran PBL ini dianggap cukup efektif? Menurut saya cukup efektif pada kurikulum 2013 ini ya. Karena pada kurikulum 2013 ini kan menekankan bahwa perkembangan HOTS siswa. Nah, model PBL ini merupakan salah satu model yang bisa diterapkan untuk mengembangkan HOTS pada siswa. Seperti itu, Mbak. Berarti untuk masalah model pembelajaran PBL ini, kita lebih menekankan untuk siswa berpikir kritis gitu ya? Iya, Mbak Ria. Dan apakah model PBL ini lebih ke dalam suatu, mamanya ya, dalam suatu kelas tuh lebih kayak kerja kelompok gitu, lebih banyak dalam hal kegiatan kerja kelompok begitu. Tapi kan kalau di masa pandemi kayak gini, kita tidak bisa bertemu. Nah, apakah model PBL ini efektif untuk dilakukan?
Kalau menurut saya sih efektif-efektif saja ya Mbak, karena sekarang udah zaman modern ya, banyak sekali media yang bisa diterapkan seperti WA Group begitu, ataupun tadi sudah saya katakan memakai Zoom, Jimit untuk berdiskusi seperti itu Mbak. Jadi pandemi tidak semuanya menghalangi proses pembelajaran. Terima kasih atas penjelasannya Mbakku. Ya, sama-sama Mbak Ria. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Matsna. Maksud dari guru sebagai fasilitator ini adalah guru ini sebagai penyaji masalah atau penanya atau mengadakan dialog. Untuk contohnya seperti saat sedang diskusi, guru bisa memberikan masalah, kemudian siswa menjawab itu. Dan juga guru sebagai penanya memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab dengan sendiri. Seperti itu. Saya sedikit menambahkan dari jawaban Safa'a, pertanyaannya Matna. Peran di model PBL ini mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam bentuk keahlian dalam pemecahan masalah, dan membantu siswa untuk menjadi mandiri. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Zaki, bagaimana siswa mampu menemukan masalah dan menyelesaikannya? Yang pertama, adanya perencanaan yang matang untuk model pembelajaran PBL ini dari guru yang menyajikan fenomena yang mengandung masalah sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang telah dipelajari siswa. Bentuknya bisa berupa gambar, teks, video, atau fenomena real, dan lain sebagainya. Kemudian siswa melakukan identifikasi terhadap fenomena yang telah ditampilkan dari guru untuk menemukan masalah dari fenomena yang ditampilkan. Kemudian siswa melakukan klarifikasi terhadap masalah yang telah ditemukan sehingga siswa dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan analisa sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada yang disampaikan oleh guru tadi. Untuk peran guru sebagai fasilitator yang dimaksud
yaitu guru memfasilitasi siswa untuk mengklarifikasi fakta, konsep prosedur, dan kaidah dari masalah yang telah ditemukan oleh siswa. Siswa dapat mendeskripsikan dari masalah. Siswa dapat deskripsi dari masalah apa saja yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan masalah, deskripsi konsep yang sudah dan belum diketahui oleh siswa, menemukan penyebab masalah, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah yang disajikan oleh guru. Mungkin itu saja jawaban dari Mas Yati. Apakah ada sanggahan atau yang lainnya? Terima kasih, Mas. Itu berarti kan peran guru tuh nggak cuman hanya sebagai fasilitator, dalam kutip memberikan masalah dan memberikan pernyataan, tapi juga guru itu harus memberikan sebuah kayak memberikan metode untuk menyampaikan model pembelajaran ini kan, agar siswa tuh dapat berpikir secara mandiri. Terima kasih, Mas, atas penjelasannya. Apakah semua jawaban sudah menjawab bagi yang bertanya? Sepertinya sudah ya. Ibu Nisa masih ada sesi tanya jawab lagi atau bagaimana ya, Bu? Mohon maaf, Mbak. Beberapa pertanyaan. Baik, Bu. Mbak Kofifah. Mohon maaf, Bu Nisa, ini satu lagi belum dijawab pertanyaannya Pak Is. Oke, iya, monggo silahkan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Faiz ya. Jadi, siswa menilai pembelajaran sendiri itu nanti dengan cara seperti ini. Misalnya guru sudah memberikan suatu masalah. Nah, siswa nanti mengeluarkan pendapatnya yang telah didapatkan dari sumber internet ataupun buku dalam bentuk kertas atau PowerPoint yang nantinya akan dipresentasikan di kelas. Nah, setelah presentasi itu nanti akan diadakan suatu diskusi di mana setiap kelompok menyampaikan pendapatnya, pertanyaan, dan sanggahan seperti itu, Mbak. Jadi, siswa bisa menilai sendiri sejauh mana sih kemampuan mereka daripada teman-temannya, seperti itu. Oh ya, baik Mbak Zulfa, terima kasih atas jawabannya. Berarti ini dalam hal ini penilainya cuman berupa mengamati gitu ya, mengamati bagaimana perbandingan antara diri kita dengan orang lain gitu ya, Mbak? Iya, Mbak Faiz. Bisa juga dengan, ini kan pembelajaran masalah gitu ya. Kita mau nggak mau, siswa itu mau nggak mau, itu harus belajar berpikir kritis. Jadi udah terbiasa bagaimana dia itu mau menyelesaikan masalah itu seperti apa, sesuai kemampuannya diri sendiri, itu seperti apa enaknya, begitu Mbak. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sami-sami Mbak Faiz. Bagi yang ingin bertanya, kami membuka satu untuk penanya lagi. Sudah berapa penanya, Emilia? Sudah 6 ya? 6 yang bertanya ya? Sudah 7 penanya, Ibu yang bertanya.
Setuju, oke. Masih ada lagi teman-teman semua? Masih ada lagi atau tidak tentang PBL? Sudah paham semua? Mungkin masih ada yang ganjal tentang PBL. Ibu, saya izin masuk. Bu, saya izin bertanya. Oke, Emilia, Nadia mau bertanya. Monggo, silahkan. Baik, Mbak, dipersilahkan. Di sini kan apakah model problem PBL ini berbeda di setiap tingkatan? Karena kan di setiap tingkatan itu pasti masalahnya yang berbeda-beda. Mohon penjelasannya, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Nadia, apa boleh diulang pertanyaannya? Iya, di sini saya akan bertanya apakah model problem based learning ini berbeda di setiap tingkatannya? Karena di setiap tingkatan kan permasalahannya itu berbeda-beda, Mbak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh iya Mbak Nadia, yang dimaksud di sini tingkatan apa dulu? Tingkatan materi atau tingkatan kemampuan siswa memahami materi dulu? Mungkin tingkatan siswa dalam memahami materinya, Mbak. Baik saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia dari tingkatan kemampuannya ya Mbak. Di sini kan sudah tertera di makalah itu kekurangan dari model pembelajaran problem based learning ini kan. Di situ ada dua kekurangan, yaitu yang kedua itu ada dalam satu kelas memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi sehingga akan kesulitan dalam pembagian tugas. Nah, pada PBL ini ada kekurangan di bagian tingkat keragaman siswa tersebut dalam menerima materi tersebut. Mungkin dengan solusinya sudah seperti tadi ya, dengan menambahkan model pembelajaran lain atau mungkin bisa dari gurunya itu lebih menekankan mengetahui bagaimana kemampuan siswa si A, si B-nya itu seperti apa, dan mencarikan pembelajaran yang bisa menyamaratakan kemampuan siswa tersebut. Begitu Mbak Nadia. Mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan atau dari Mbak Nadia kurang jelasnya di mana, begitu. Sudah menjawab bahwa terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Nadia. Dari teman saya ada yang mau menambahkan biar lebih jelasnya lagi? Saya coba ingin menambahkan. Di setiap tingkat itu berbeda. Daripada menyusun pelajaran berdasarkan prinsip atau keterampilan akademis tertentu. Pembelajaran berbasis masalah, menyusun pengajaran berdasarkan pertanyaan atau masalah yang secara sosial penting dan secara personal bermakna bagi siswa. Itu saja tambahan dari saya, Jo. Terima kasih. Terima kasih Pak Lisdianti.
Baik Ibu, semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah ditutup atau bagaimana ya? Oke, monggo silahkan ditutup Emilia. Langsung ditutup aja ya. Ya, demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan penyampaian dan tindakan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman kelompoknya. Oke, suara Bu Nisa terdengar jelas atau suaranya kecil? Dengar jelas, Bu. Oke, baik. Mungkin sudah sangat jelas dijelaskan oleh kelompok 3, dipaparkan oleh kelompok 3 tentang problem based learning. Dibedakan dengan PJBL ya, teman-teman semua. Kalau PBL itu problem, kalau PJBL itu project based learning. Jadi nanti ada model PJBL. Model PJBL dengan PBL itu beda. Kalau project itu nanti ada hasil akhirnya berupa project yang dilakukan di kegiatan pembelajaran. Kalau PBL ya masalah, pemberian masalah gitu. Jadi bedakan antara PBL dengan PJBL ya teman-teman semua. Jangan sampai salah. Nanti kalau misalkan kalian mau menyusun skripsi, misalkan mengambilnya pengaruh model PBL, nah itu berarti berbasis masalah. Kalau pengaruh model project based learning itu PJBL teman-teman. Gitu ya. Bedakan antara PBL dengan PJBL. Oke, ini kan kalian masih 5 model pembelajaran. Nanti mungkin sisa dari pertemuan kita nanti diisi dengan model pembelajaran yang lain. Biar nanti Bu Nisa yang menjelaskan model pembelajaran yang lain. Jadi biar kalian tahu banyak model pembelajaran gitu ya. Nah, teman-teman semua masih ada yang mengganjal atau sudah cukup jelas? Bu Nisa tanya, kalau mungkin teman-teman sudah cukup jelas, Bu Nisa mau bertanya ke kelompok 3. Tadi sintaknya apa ya PBL itu? Ada yang mau menjawab kelompok 3? Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab sintak operasional PBL, yaitu mencakup yang pertama, peserta didik disajikan suatu masalah. Peserta didik mendiskusikan masalah dalam PBL. Mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus, kemudian mendefinisikan sebuah masalah. Selanjutnya, peserta didik terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik kembali pada tutorial PBL, lalu saling sharing informasi melalui per-teaching atau cooperation learning atau masalah tertentu. Peserta didik menyajikan solusi atas masalah.
Yang selanjutnya, peserta didik mereview apa yang mereka pelajari proses pengajaran selama ini. Semua yang berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat dalam review berpasangan dan review berdasarkan bimbingan guru, sekaligus melakukan refleksi atau kontribusi terhadap proses tersebut. Mungkin itu, Bu, kurang lebihnya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Intan. Ya, betul, Intan ya. Ini Bu Nisa share screen, biar kalian jelas tentang sintak PBL. Oh, sudah. Oke. Share screen. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini adalah sintak pembelajaran PBL. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Intan kalau sintak pembelajaran PBL itu bla 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 macamnya. Nah, ini Bu Nisa kasih kalian yang lebih apa ya, yang tidak terlalu panjang. Oke, jadi yang pertama itu adalah orientasi siswa. Ini jelas nggak ya? Enggak ya? Nah, jadi yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Maksudnya apa orientasi siswa pada masalah? Jadi kunci di PBL itu adalah guru memberikan masalah dulu. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ini udah pasti. Semua model itu pasti guru menjelaskan tujuan pembelajaran agar siswa itu tahu apa sih nanti hasil akhir dari pembelajaran ini itu, apalagi kalau kalian menggunakan model PJBL. Kalau menggunakan model PJBL, siswa harus tahu tujuan pembelajarannya gitu. Lalu menjelaskan yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Nah, yang pertama itu adalah orientasi masalah. Terus yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, guru membantu siswa untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Misalkan masalahnya diberikan masalah tentang laju reaksi misalkan. Nah, itu masalahnya apa? Nanti kan siswa disuruh diskusi, lalu guru itu membantu siswa, biasanya kan bertanya dari meja ke meja gitu. Lalu yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Nah, di sini deskripsinya guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, misalkan masalahnya tadi apa tentang laju reaksi. Nah, siswa itu mengumpulkan informasi, mencari informasi tentang laju reaksi itu gimana, lalu melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi kuncinya ini yang banyak bekerja di PBL adalah siswanya gitu ya. Memang guru juga tetap memberikan permasalahan, namun ada juga dalam PBL ini dari rumah siswa itu sudah membawa masalah atau misalkan dari internet atau dari berita terkini tentang apa nilai oktan, misalkan hidrokarbon, itu materi hidrokarbon kayak gitu, itu bisa dijadikan masalah awal dari model pembelajaran PBL gitu ya, paham ya? Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Nah, ini bisa dipresentasikan. Lalu yang kelima, itu evaluasi. Melakukan refleksi atau evaluasi
Misalkan ini ya diberikan tugas di rumah atau memberikan masalah lagi untuk dikerjakan di rumah juga bisa. Ini adalah evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi misalkan tadi tentang laju reaksi, ya nanti materi yang dievaluasikan ya materi laju reaksi itu yang kalian beri masalah di awal. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tahap yang lebih ringkasnya ini adalah materi PBL, problem based learning. Jadi diingat-ingat kalau PBL adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti untuk RPP-nya atau di LKPD-nya kalian harus ada satu masalah yang untuk dipecahkan oleh siswa gitu ya teman-teman semua, kelompok 3 seperti itu. Hovifa juga kelompok 3 ya? Enggih, Bu. Siapa? Iya, Hovifa kelompok 3. Oke, nah nanti jadi kelompok 3 seperti itu untuk RPP-nya. Nah ini lebih mudah mungkin ya PBL tadi dibandingkan dengan yang model pembelajaran kedua sebelumnya, yaitu Pakem, terus CTL. CTL itu juga sebenarnya kemarin sudah dijelaskan sama Bu Nisa juga ya, tentang sintaknya. Nanti kalian tinggal tuliskan, misalkan yang PBL ini, orientasi. Nah, orientasi siswa pada masalah, berarti skenarionya guru ngapain, peserta didik ngapain. Kelompok 5 itu sudah mengirimkan RPP-nya, sudah Bu Nisa revisi, nanti silakan role play-nya bisa kalau misalkan kalian sudah komplit ya bisa langsung nanti sama Bu Nisa, tapi ya bisanya hari Selasa. Kan jadwalnya kalian hari Selasa ya. Kalau misalkan mau hari lain, silakan komunikasi dengan Bu Nisa dulu, nanti biar disesuaikan waktunya. Gitu. Boleh nanti ada yang video juga boleh. Mungkin teman-teman semua juga sudah ada di Jogja semua ya? Ada yang belum, Bu? Ada yang belum. Oke, nanti silahkan kalian diskusikan bareng-bareng kelompoknya. Maunya bagaimana role play-nya. Kalau mau video ya tidak apa-apa. Kalau mau langsung ya nanti silahkan hubungi Bu Nisa. Gitu ya. Oke, jadi tentang PBL seperti itu teman-teman. Kelompok 3 dan mahasiswa lainnya, PBL itu orientasi pada masalah. Kalau CTL itu kontekstual, itu ya sebenarnya sama PBL dengan CTL, namun ada sintak yang berbeda. Kalau CTL itu lebih ke kontekstual ke kehidupan sehari-harinya. Namun kalau PBL yaitu pemberian masalah apapun itu gitu. Ya, yang berhubungan dengan kimia ya pastinya, karena kalian itu akan mengajar kimia gitu. Jadi yang berhubungannya dengan kimia. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang PBL? Atau Bu Nisa tanya ke kalian semua dari ketiga model yang sudah dijelaskan, model Pakem, model CTL, dan model PBL, kira-kira apa perbedaan dari ketiga model tersebut? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Zaki. Perbedaannya di bagian pos pembelajaran. Kalau di Pakem sendiri, itu bagaimana seorang guru mengarahkan peserta didik di kelas, menjadikan pembelajaran itu menyenangkan. Jadi dalam kutip, apapun pembelajarannya, asalkan bisa mengasah pakem dari
siswa itu, lalu yang untuk CTL sendiri, proses pembelajarannya tuh hanya kepada materi-materi yang bisa disangkut pautkan kepada kehidupan sehari-hari. Lalu proses pembelajaran di PBL itu proses pembelajarannya kepada materi-materi yang dikhususkan pada materi yang bisa dipecahkan masalahnya. Misalkan yang MIPA tadi, Bu. Mungkin gitu aja sih, Bu, kok dari saya. Oke, tadi sudah cukup jelas ya. Jadi dari ketiga model pembelajaran tersebut, kalian sudah bisa membedakan itu bedanya dari isinya atau dari tujuan pembelajarannya juga berbeda. Nanti outputnya juga akan berbeda dari CTL, Pakem, dan PBL. Nanti ada 2 lagi model pembelajaran. Nanti boleh juga dijelaskan oleh Bu Nisa model pembelajaran yang lainnya. Nah, gitu teman-teman, model PBL sangat cukup jelas ya, sangat-sangat jelas. Kalau kalian kan masih semester berapa ini? Semester 2 ya. Nanti mungkin semester berapa kalian sudah menyusun proposal, mungkin sudah ada mata kuliah literasi ya. Mata kuliah literasi itu kan nanti kalian hasilnya itu membuat latar belakang. Nah, dari situlah kalian bisa awal mula buat judul skripsi. Nanti bisa kalau misalkan kalian menggunakan penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ya bisa menggunakan pengaruh model pembelajaran bla 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 seperti itu. Jadi model pembelajaran yang sudah kalian tahu ya bisa kalian gunakan untuk membuat skripsi kalian seperti itu. Jadi nanti kalau kalian sudah mendapati kebingungan, silahkan tanyakan saja tentang model pembelajaran. Misalkan, Bu Nisa, model pembelajaran ini itu dengan variabel bebasnya ini itu bagaimana. Nah, kadang PBL itu kan dengan berpikir kritis, ya kan? Karena PBL itu kan pemecahan masalah atau pemberian masalah, orientasi masalah itu akan berhubungan dengan berpikir kritisnya siswa gitu. Kadang kan kalian sudah mencari beberapa jurnal itu ada pengaruh model pembelajaran PBL terhadap berpikir kritis siswa kelas 11 misalkan. Nah, seperti itu kalian juga bisa menjadikan referensi untuk skripsi kalian nantinya gitu. Nah, kenapa Bu Nisa juga menjelaskan dan mengharuskan kalian untuk membuat LKPD, ya nanti LKPD itu akan digunakan untuk kalian mengajar. Misalkan kalian mau penelitiannya eksperimen, itu ya harus buat LKPD untuk treatment dari model pembelajaran tersebut. Ya LKPD-nya nanti beda-beda isinya. Kalau LKPD-nya PBL ya berarti dimulai dari orientasi masalah. Terus yang kedua apa, yang ketiga apa, dan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Nah nanti kalau misalkan kalian modelnya beda lagi, ya LKPD-nya pun langkahnya akan beda. Diawali dari apa, kedua apa, ketiga apa, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin antara UTS atau UAS-nya, Bu Nisa, UAS-nya paling ya, membuat LKPD, didesain semenarik mungkin, LKPD-nya itu, tapi mengangkat model pembelajaran. Jadi misalkan modelnya PBL, berarti LKPD-nya harus seperti apa. LKPD-nya pun harus sesuai dengan skenario pembelajarannya, gitu ya. Ya nanti bisa ditanyakan atau dijelaskan nanti, karena itu masih untuk UAS. Nanti pertemuan UTS-nya mungkin agak mundur ya, teman-teman, karena Bu Nisa mau menyelesaikan presentasi dulu. Masih ada 2 kelompok untuk presentasi, berarti tanggal 22 dan 29. Nanti UTS-nya itu berarti sudah bulan Ramadan ya.
Gitu. Nah, oke, berarti PBL sudah jelas, CTL sudah jelas, dan Pakem sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Nisa, Ya. saya itu masih bingung ya. Kemarin itu dari Pak Setia itu katanya kalau jurnal itu harus PBL, nggak bisa, harus PJBL, nggak bisa kalau PBL, kalau jurnal bahasa Indonesia. Untuk PBL itu bisanya itu untuk jurnal internasional, kalau jurnal nasional itu PJBL namanya. Begitu itu maksudnya bagaimana, Bu? Tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu, tapi saya belum begitu paham apa bedanya sintaks PJBL sama PBL itu bagaimana. Kalau jurnal nasional nggak bisa PJBL. Kalau internasional PBL gitu kata Pak Setia. Kalau jurnal nasional itu pakainya yang PJBL, terus kalau yang internasional itu yang Inggris itu biasanya PBL gitu namanya, Bu. Tapi Pak Setia menjelaskan nggak kedua model itu berbeda? Belum, Bu. Oke, nah jadi kebanyakan di jurnal nasional, mungkin ya, mungkin Pak Setia itu dari menjelaskan dari bahasa ya, dari aspek bahasa ya. Iya, Bu. PJBL dan PBL itu adalah kedua model yang berbeda, Khofifah. Kalau PJBL adalah project based learning, kalau PBL adalah problem based learning. Dari skenario pembelajarannya, dari sintaknya pun berbeda antara PJBL dengan PBL. Nah, Pak Setia itu mungkin ya, ini hanya kemungkinan karena Bu Nisa juga nggak tahu maksud dari Pak Setia apa. Kalau di jurnal nasional itu kebanyakan PJBL karena PJBL itu banyak digunakan di Indonesia. Namun di sekolah-sekolah internasional itu jarang yang menggunakan PJBL. Nanti kalian juga menemukan direct instruction itu di jurnal internasional yang jurnal internasional yang Scopus itu kadang tidak ada direct instruction karena direct instruction itu hanya ada model pembelajaran di Indonesia. Tapi kalau kalian dapat silakan nanti coba kirimkan ke Bu Nisa yang direct instruction di jurnal internasional yang Scopus ya. Beda ya. Kalian udah paham antara Scopus dan Sinta? Udah paham belum? Kalau Scopus itu jurnal internasional. Jadi ada Scopus itu 1 sampai 4 kalau nggak salah. Q1 sampai Q4. Nah, kalau Sinta itu nanti sampai Sinta 6. Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling bagus itu Sinta 1 ya, teman-teman. Nah, PJBL dengan PBL itu kebanyakan PBL itu masuk ke internasional yang Scopus biasanya ada. Nah, kalau PJBL itu kebanyakan di Sinta, karena kalau Sinta itu kan yang melakukan penelitian itu kebanyakan orang Indonesia. Iya nggak, Hovifah? Iya, Bu. Ya, kalau Sinta itu kebanyakan orang Indonesia yang melakukan penelitian, apalagi Sinta 6. Sinta 6 itu kan mudah ya, teman-teman. Jadi kalian juga bisa menulis, misalkan masukkan ke Sinta 6, ya misalkan apa pengaruh model PJBL terhadap kemampuan kerjasama siswa, misalkan kayak gitu. Nah, itu juga bisa kalian masukkan ke Sinta 6. Buat penelitian gitu, iseng-iseng gitu. Nah, itu kebanyakan di Sinta karena PJBL itu model yang kebanyakan digunakan oleh orang Indonesia. Namun kenapa tidak ada di jurnal internasional? Karena di jurnal internasional itu biasanya terkadang orang-orang asing yang menulis. Nah, atau orang-orang Indonesia tapi jarang menuliskan PJBL karena masing-masing jurnal internasional itu terkadang ada skopnya masing-masing.
ada skupnya masing-masing dan terkadang mereka tidak tahu apa ya PJBL gitu. Nah, PJBL itu kebanyakan yang tahu ya orang-orang Indonesia. Makanya PJBL itu muncul di jurnal nasional, tapi kalau PBL itu muncul di jurnal internasional gitu. Namun kalau dari Bu Nisa ini model dari sudut pandang model itu berbeda antara model PJBL dengan model PBL gitu ya. Gitu Hovifa. Mungkin Pak Setia seperti itu menjelaskan dari aspek bahasa itu karena ya PJBL itu jarang ditemukan di jurnal internasional. Gitu kan kalau Pak Setia bilang? Iya, Bu. Karena PJBL itu ya seringnya orang Indonesia yang melakukan penelitian menggunakan model PJBL gitu. Kalau PBL udah banyak di luar orang-orang luar itu banyak. Nanti inquiry juga udah banyak jurnal-jurnal yang publish di jurnal internasional inquiry. Terus PBL itu banyak di jurnal internasional. Pakem itu enggak banyak. Kalau kalian menemukan juga ada STEM nanti. STEM itu sudah terkenal di internasional. Makanya orang Indonesia sudah banyak yang meneliti tentang STEM. Gitu. Gitu Hovifah. Terima kasih, Nisa. Iya, sama-sama. Nah, kalian juga di literasi? Kalian dapat literasi ya? Iya, Bu, dapat. Nanti di literasi itu kalian hasil akhirnya kan nanti buat latar belakang ya. Berarti buatnya itu literatur review ya. Nah, dari situ kalian juga bisa. Iya, betul. Literatur review. Iya, Bu. Jadi kalian banyak membaca jurnal terus dijadikan satu untuk membuat latar belakang gitu ya? Iya, Bu, kemarin. Nah, seperti itu. Ya itu. Jadi nanti model pembelajaran itu sebenarnya banyak. Namun yang banyak referensinya yaitu model PBL, inquiry, terus STEM, terus apa lagi ya? Kayaknya banyak jurnal internasional itu. CL juga ada gitu. Lah itu gitu. Ada lagi. Jadi kalau dari sudut pandang model ya PJBL dengan PBL itu berbeda, Hovifah. Itu. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Bu Nisa yang tanya. Oke, gini deh, dari 3 model pembelajaran, apa yang kalian dapat? Kalian sudah paham tentang model, pendekatan, strategi, sama apa satunya? Metode. Sudah paham semua tentang konsep pembelajaran itu, dan apa yang kalian dapat dari setelah beberapa pertemuan kuliah kita kemarin dan hari ini, apa yang kalian dapat? Coba. Mungkin ada salah atau belum lurus gitu. Terkadang kan ada yang kita itu kan mempunyai pemahaman yang berbeda-beda ya teman-teman. Makanya Bu Nisa kenapa tanya ini agar tidak terlalu dalam salahnya gitu. Gimana? Siapa yang mau jawab? Boleh menanggapi nggak Bu Nisa? Boleh, monggo silahkan. Oh iya, terima kasih Bu. Selama mendapatkan materi model pembelajaran ini, sebenarnya yang saya rasakan itu masih agak ngawang ya Bu. Jadi kan kita kayak baru dapat materinya aja, cuman kayak masih bingung karena belum lihat prakteknya, tapi juga sambil ingat-ingat ketika waktu dulu di sekolah SMP atau SMA tuh,
oh gurunya tuh dengan cara ngajarnya itu seperti ini, jadi kayak, oh apa mungkin dulu itu ibu pakai model yang kayak gini ya gitu. Jadi kayak masih apa namanya, belum kalau dibilang paham banget itu belum gitu loh Bu, karena belum lihat prakteknya secara langsung. Tapi kalau secara teori itu udah oke, udah mulai paham. Jadi kayak bisa itu udah ada bayangan kalau besok kira-kira kalau pas waktu pembelajaran itu harus seperti apa gitu Bu. Mungkin itu dari saya Bu. Oke, terima kasih Faiz. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Ya, jadi kalau teorinya mah gampang ya. Maksudnya yang dibutuhkan itu kan adalah praktek dari model pembelajaran yang kalian buat itu gitu. Makanya kenapa Bu Nisa adakan role play biar kalian agar lebih paham lagi mengimplementasikan model pembelajaran tersebut. Nah, kalau misalkan sudah di sekolah itu kan kalian misalkan sudah ada RPP-nya, sudah bisa menerapkan, namun kondisi di sekolah itu nantinya akan seperti apa, muridnya juga akan seperti apa. Nah, itu nanti kalian sendiri yang bisa apa ya, yang bisa merubah-rubah dari RPP kalian sendiri gitu. Kalau teori ya mungkin apa ya nggak ditanya ya, mungkin ya pengertiannya aja, terus nanti sintaknya apa. Sebenarnya kunci dari model pembelajaran itu kan adalah sintaknya ya teman-teman. Nah sintaknya itu apa, nanti baru kalian bisa membuat skenario pembelajaran gitu. Nah dari ketiga model yang kemarin dan penjelasan Bu Nisa 2 pertemuan itu mungkin ada yang belum jelas atau yang masih belum paham, monggo silahkan ditanyakan aja karena Bu Nisa juga masih harus menggali ilmu tentang model pembelajaran karena model pembelajaran itu enggak seperti kimia organik, terus kimia anorganik, enggak seperti itu. Kalau model pembelajaran ini itu masih banyak di-upgrade teman-teman. Jadi nanti ada yang baru lagi model pembelajarannya. Nah, terus model pembelajaran itu akan ada yang baru lagi gitu. Jadi nggak melulu tentang PBL, CTL, Pakem, terus nanti ada apa lagi? Learning Cycle 5E. Nah, kalau kalian tahu Learning Cycle 5E itu kan tadinya 5E. Nah, sekarang sudah maju lagi menjadi 7E seperti itu. Jadi model pembelajaran itu nggak hanya itu gitu, nanti akan baru lagi gitu. Makanya harus banyak tahu tentang model pembelajaran. Taunya dari mana? Ya taunya dari jurnal-jurnal internasional internasional yang Scopus, Q1 sampai Q4 kayak gitu. Nah, itu dari situ kita bisa tahu model pembelajaran. Nah, sebenarnya model pembelajaran yang cooperative learning kayak gitu itu kan sebenarnya sudah jarang digunakan, akan ada model pembelajaran baru gitu. Namun kalau di Indonesia masih banyak yang melakukan itu karena kalau misalkan model pembelajaran yang baru diterapkan di Indonesia terkadang guru juga kesulitan, siswa juga akan bingung. Gitu teman-teman semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apapun yang kalian kesulitan, monggo silahkan tanyakan aja sama Bu Nisa. Terus kalian juga misalkan ada yang ingin membuat skripsinya tentang pengaruh model pembelajaran, monggo silakan tanyakan saja. Jangan malu-malu, oke? Karena malu bertanya, sesat di jalan. Gitu, teman-teman semua. Ada lagi yang ingin bertanya? Tuh. Jadi ya Bu Nisa pengen tahu aja gitu. Kalian bingung nggak sih belajar tentang model pembelajaran gitu?
karena model pembelajaran pun itu baru ada angkatan 2020, baru ada. Seharusnya digabung model pembelajaran itu dengan belajar pembelajaran kimia. Nah, sekarang dipisah-pisah gitu. Gitu, teman-teman. Sudah presensi semua ya? Jangan lupa ya presensi ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, minggu depan silakan dipersiapkan untuk kelompok 5 tentang inquiry. Inquiry juga banyak ya jurnal internasionalnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada nih, beneran nih? Nggak ada ya? Mohon maaf, hari ini Bu Nisa belum bisa on cam ya. Teman-teman semua juga boleh kalau yang mau on cam nggak apa-apa. Jangan, Bu Nisanya nggak on cam nih, kita nggak usah on cam ya gitu. Jangan gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah siap, silahkan on cam nggak apa-apa. Gitu, teman-teman semua? Sudah? Sudah paham? Oke, jadi kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan hari ini. Jadi jangan lupa, kalau masih ada kebingungan, silakan tanyakan lagi, karena kita sama-sama belajar tentang model pembelajaran kimia. Gitu. Sama-sama menggali lagi tentang model pembelajaran kimia. Oke, nggak ada? Masih ada kuliah lagi? Ada kuliah apa? Ada Bu nanti siang. Oke, nggak ada bahasa Arab? Oh ada deh Bu, iya. Oke, kuliahnya sampai lupa. Iya Bu. Hari ini nggak ada yang offline. Hari ini buatan Belum Bu. ada, Bu. Belum. Oh, belum ya. Minggu ini nggak ada berarti? Belum juga Bu. Oke, berarti selamat bersantai ria dengan mendengarkan materi, memahami materi. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Bu Nisa. Mohon maaf pokoknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Jangan lupa presensi. Nanti kelompok 3 ya, kelompok 3 jangan lupa kirimkan notulensinya ke Bu Nisa, disertakan dengan NIM. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Oh ya, tadi untuk kuis itu tidak ada remedi teman-teman. Jadi kuis itu tidak apa-apa. Itu hanya untuk nilai tambahan kalian. Gitu. Jadi tidak ada remedi untuk kuisnya seperti itu. Oke, kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.